absen 28 dari kelas 11B. Jadi, pada video kali ini saya akan melakukan praktikum tentang faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Pertama-tama, apa sih laju reaksi itu? Laju reaksi adalah perubahan konsentrasi reakan atau produk ke satuan waktu. Yang apa saja sih faktor-faktor pada laju reaksi? Faktor-faktor pada laju reaksi ada 5, yaitu luas permukaan, konsentrasi, suhu, katalis, dan juga pengadukan. Nah, jadi kita akan melakukan praktikum faktor laju reaksi luas permukaan. Bahan-bahan yang dibutuhkan adalah teh halus, teh kasar, cuka dapur, air mineral, 2 buah gelas plastik, sendok, dan juga stopwatch. Langkah-langkahnya yaitu pertama, siapkan gelas, sendok, dan cuka. Kedua, tuangkan 2 sendok cuka ke dalam 2 gelas plastik tersebut. Yang ketiga, tuangkan air ke dalam masing-masing gelas dengan perbandingan yang sama rata. Keempat, masukkan serbuk teh kasar pada gelas pertama dan masukkan serbuk teh halus pada gelas kedua. Yang terakhir, hidupkan stopwatch selama 5 menit. Dapat kita lihat serbuk teh halus lebih cepat bereaksi. Kesimpulannya adalah luas permukaan sentuh dalam suatu reaksi dapat mempengaruhi laju reaksi karena semakin besar permukaan bidang sentuh, maka tumbuhan antar partikel akan semakin sering terjadi, sehingga reaksi berjalan lebih cepat. Nah, yang kedua adalah faktor laju reaksi konsentrasi. Bahan dan barang yang dibutuhkan yaitu 2 buah galon, 2 botol kosong, baking soda, sendok, dan juga cuka. Langkah-langkahnya yaitu yang pertama, siapkan 2 buah botol kosong, sendok, dan juga cuka. Yang kedua, masukkan 2 sendok cuka ke dalam botol pertama dan botol kedua. Yang ketiga, siapkan 2 balon baking soda dan juga sendok. Keempat, masukkan 1 sendok makan baking soda ke dalam balon berwarna oranye dan 2 sendok makan ke dalam balon berwarna biru. Yang kelima, rekatkan balon ke ujung botol. Yang terakhir, tuangkan baking soda secara bersamaan dan lihat reaksi yang terjadi. Bisa kita lihat balon berwarna oranye lebih besar daripada balon berwarna biru. Kesimpulannya, dari hasil percobaan perbedaan jumlah soda kue dan cuka dapat mempengaruhi pengembangan balon. Hal ini membuktikan bahwa konsentrasi suatu larutan semakin tinggi laju reaksi yang dihasilkan. Yang ketiga adalah faktor laju reaksi suhu. Bahan dan barang yang dibutuhkan yaitu cangkang telur halus, cuka, air mineral, air panas, 2 buah gelas, sendok, dan juga stopwatch. Langkah-langkahnya yaitu yang pertama, siapkan 2 buah gelas, sendok, dan cuka. Yang kedua, masukkan 4 sendok makan cuka ke dalam masing-masing gelas. Yang ketiga, masukkan air panas pada gelas pertama dan masukkan air biasa pada gelas kedua. Yang keempat, masukkan serbuk cangkang telur halus pada kedua gelas tersebut. Yang terakhir, hidupkan stopwatch selama 5 menit dan lihat reaksi yang terjadi.
Kesimpulannya yaitu suhu juga turut berperan dalam mempengaruhi laju reaksi. Apabila suhu pada suatu reaksi yang berlangsung dinaikkan, maka menyebabkan partikel semakin aktif bergerak sehingga tumbukan yang terjadi semakin sering sehingga menyebabkan laju reaksi semakin besar. Nah, yang keempat adalah faktor laju reaksi katalis. Bahan dan barang yang dibutuhkan yaitu cuka, sendok, stopwatch, 3 peniti, bakelin atau pemutih, 3 buah gelas plastik, dan juga gelas ukur. Langkah-langkahnya yaitu siapkan 3 buah gelas plastik, masukkan bakelin 50 ml pada gelas pertama dan ketiga. Yang ketiga, masukkan cuka sebanyak 50 ml pada gelas kedua dan ketiga. Aduk. Yang terakhir, masukkan satu persatu peniti pada 3 buah gelas tersebut. Bisa dilihat pada gelas pertama, kedua, dan ketiga. Kesimpulannya yaitu pemutih mengandung hipoklorit dan cuka mengandung asam asetat. Berdasarkan percobaan laju reaksi yang saya lakukan, terbukti bahwa reaksi yang berlangsung paling cepat adalah cuka dan bakelin. Pemutih merupakan katalisator. Cuka bersifat korosif. Pengaruh katalis adalah mempercepat laju reaksi. Yang terakhir adalah faktor laju reaksi pengadukan. Bahan dan barang yang dibutuhkan yaitu tepung, 2 buah gelas, sendok, dan juga air. Langkah-langkahnya yaitu yang pertama, siapkan 2 buah gelas plastik, masukkan 1 sendok tepung ke masing-masing gelas, masukkan air yang setara pada kedua gelas tersebut. Aduk gelas yang kedua. Ternyata hasil yang diaduk, tepungnya lebih cepat larut dibandingkan tepung yang belum diaduk. Penyebabnya, tepung dapat larut dalam air karena molekul air menarik sisi polar dari molekul tepung sehingga terbentuk larutan tepung. Sekian video praktikum dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching. Audio Jungle.